Halo CS-CS-ku, berjumpa lagi bersama Manusia Madesu di Easy Film. Badan kali ini seger nih karena stop dulu alkohol supaya tidak berkonde dan modal tidak moncrot. Oke, kembali ke topik. Ternyata banyak sekali sahabat-sahabat di komunitas yang berkata ke gua mengenai penyebutan skinhead rasis yang seharusnya menjadi bonehead. Oke, nggak apa-apa lah, kita ikuti ya. Jadi untuk membedakan skinhead rasis dan tidak, kita ganti saja menjadi bonehead. Kali ini kita akan membahas film berjudul Pariah. Film jadul yang diproduksi tahun 1998. Menceritakan kelompok bonehead yang memperkaos perempuan kulit hitam. Steve sang pacar yang tak terima menyamar menjadi kelompok bonehead untuk membalas dendam. Oke CS-CS-ku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Sebat. Yo, welcome to my channel, bro. Film dibuka oleh seorang bonehead bernama David Lee. Ia berjalan sedang menuju ke rumahnya sekitar jam 3 pagi. Ibunya yang di dalam kamar sedang berdiskusi bersama ayah tirinya David. David yang rasis memang sangat tidak menyukai ayah tirinya karena dia berkulit hitam. Kemudian si ibu mendatangi David dan bertanya mengapa ia pulang meski jam 3 pagi. David lalu berkata karena ia tak mau melihat ayah tirinya. Ayah tirinya pun keluar dari kamar. Mereka berdebat dan berakhir David diusir dari rumah itu. Hilang rokok. Pria ini bernama Steve. Ia adalah pacar Sam. Saat Sam pulang dari kuliah, beberapa orang mengganggunya. Lalu Steve menghampiri mengganggu itu. Tetapi Steve yang tidak pandai berkelahi, ia pun dipukul hingga terjatuh. Kembali ke David yang sedang berjalan menuju markas. Di sana ia bertemu temannya yang mengatai ayah tirinya. Lalu David pun marah dan pergi meninggalkan mereka. Di rumah, Sam sedang bersama Steve. Ia memang sangat mengenali ibu Sam. Lalu malam itu pun Steve dan Sam menghabiskan malam bersama. Di markas terlihat Sissy akan pergi menjemput pacarnya bernama Joy. Dan yang lainnya bersenang-senang di markas dengan musik kencang dan berpogoria. Espera, ahora te doy una. ¡Cuidado! Sissy yang menjemput bertemu dengan Joy. Di markas, David mengajak teman-temannya untuk keluar dari markas. Kemudian Joy terlihat mendatangi minimarket. Di sana juga ternyata Steve sedang berbelanja di tempat yang sama. Kemudian David dan kawan-kawan terlihat sedang berada di sebuah parkiran. Lalu Steve dan Sam parkir di tempat di mana David dan kawan-kawan sedang berkumpul. Mengetahui jika yang bersama Steve adalah wanita berkulit hitam, David dan kawan-kawan yang rasis memperkaos Sam dan memukuli Steve. Steve sebagai pacarnya tak bisa berbuat apa-apa karena ia dipegangi dan dipukuli. Setelah selesai memperkaos, David dan kawan-kawan pun meninggalkan mereka berdua. Kemudian, David menceritakan kepada Sissy dan Joy atas kejadian yang sudah mereka lakukan. Sissy mendengar itu tak menyukainya dan bertengkar bersama David. Di tempat lain, Sam yang bersedih atas kejadian itu meminta Steve untuk meninggalkannya sendiri. Meski Steve berusaha menenangkan Sam, namun Sam tetap memintanya untuk meninggalkannya sendiri. Sam menjadi penyendiri malam itu, lalu Sam memutuskan untuk mengakhiri hidupnya.
Steve yang di rumah merasa terpukul setelah ia diberitahukan ibunya, Sam, jika Sam telah meninggal. Tujuh bulan kemudian terlihat Steve membaca banyak buku tentang gerakan neo-Nazi. Ia berniat menjadi bonehead dan masuk ke kelompok itu. Kemudian Steve terlihat mengenakan pakaian ala bonehead dengan rambut yang telah dibotaki. Ia juga mendatangi orang-orang kulit hitam yang dulu telah mengganggu pacarnya dan menantangnya berkelahi. Setelah itu ia berada di klub mengamati Joy dan kawan-kawan yang sedang berdansa di depan panggung. Kemudian ia menuju toilet di mana para bonehead sedang berkumpul. Tetapi salah satu dari mereka yang tidak menyukai Steve mengusirnya. Kemudian mereka semua pun terlihat sedang berada di studio tato. Setelah selesai, David kembali mengajak teman-temannya untuk pergi ke suatu tempat. Sementara Steve berkenalan dengan Bebe yang berada di klub. Di tempat lain, David dan kawan-kawan berhasil memukuli dua orang hingga babak belur. Setelah itu, mereka pergi ke markas. Di markas ternyata Steve telah berada di sana bersama Bebe dan yang lainnya. Lalu mereka mengusir Steve dari markas karena dianggap bukan bagian dari mereka. Keesokan harinya saat Sissy sedang berjalan-jalan dengan temannya, Steve mengajak Sissy untuk berjalan-jalan, namun Sissy menolaknya. Tetapi tiba-tiba segerombolan geng kulit hitam mengejar Sissy. Steve yang mengetahui itu membantu Sissy yang dikeroyok. Setelah geng itu pergi, mereka lalu pergi ke markas dengan wajah yang babak belur. Meski Steve telah membantu Sissy, lagi-lagi ia diusir dari markas. Anjing tuh Bebe di Beb. Dan diikuti oleh Beb yang meminta maaf. Saat kembali ke mobil, mereka bertemu Angela. Lalu Beb mengajak Steve dan Angela ke rumah Beb. Scene kemudian beralih ke Joy yang mengajak kawan-kawannya untuk ke rumah. Di sana adiknya Rachel sedang berpacaran di kamar. Joy meminta kunci garasi untuk bermain musik karena garasi sudah diubah menjadi studio musik. Ayahnya yang tidak menyukai Joy mengusir Joy segera keluar dari rumahnya. Lalu mereka menuju garasi. Sementara Beb, Steve, dan Angela yang tiba di rumah Beb langsung menuju ke kamar. Beb kemudian berpamitan untuk mandi. Lalu Steve dan Angela ngobrol tentang narkoboy dan esek-esek di sana. Setelah mandi, Beb yang sepertinya menyukai Steve mendengar percakapan mereka berdua. Lalu di garasi milik Joy mereka sedang asik bermain musik. Beb dan Steve pun terlihat mendatangi garasi. Di sana, ia bertemu dengan Sissy. Kemudian David juga mengajak bicara dengan Steve. Ayah Joy yang merasa berisik lagi-lagi mengusir mereka. Kemudian Joy dan kawan-kawan mendatangi sebuah pesta. Di sana mereka semua mengacau. Pesta yang santai menjadi sangat menakutkan setelah mereka datang. Pemilik rumah kemudian mengusir mereka. Ia malah dipukul oleh David. Setelah membuat kekacauan, mereka pun pergi dari tempat itu dan Angela berpamitan kepada kawan-kawannya untuk pergi. Mereka semua terlihat nongkrong di pinggir jalan. Di sana juga terlihat Steve yang sepertinya telah diterima oleh David dan kawan-kawan. Di sisi lain, ternyata Angela yang berpamitan menemui geng kulit hitam musuhnya David dan kawan-kawan. Pagi harinya, David, Joy, Steve, dan kawan-kawan mendatangi bencis yang sedang tepar di taman. Untuk meyakinkan jika Steve adalah bagian dari mereka, Steve pun diminta untuk menusuk bencis itu. Karena tak ada pilihan, Steve pun melakukannya dan mereka kabur meninggalkan bencis yang terkapar. Angela yang baru keluar dari rumah geng kulit hitam melihat Steve yang bertemu dengan ibunya Sam. Ibu Sam sangat kaget melihat penampilan Steve yang telah berubah. Steve mendatangi markas. Saat di luar ia kembali bertemu dengan Sissy. Lalu Joy menghampiri mereka yang sedang ngobrol.
Sisi yang mulai kesal melihat tingkah Joy pergi masuk ke dalam markas. Saat Angela datang, semua orang tiba-tiba disuruh keluar oleh David karena Angela akan dinyam-nyam oleh Joy dan David. Di luar markas terlihat Steve sedang berjalan dengan Sisi dan tiba-tiba geng kulit hitam mendatangi Sisi. Steve yang sedang berada di belakang membantu Sisi, tetapi salah satu dari geng kulit hitam itu mengeluarkan pistol. Lalu David dan kawan-kawan yang melihatnya membantu Steve dan Sisi, tetapi naas, Dogboy harus tertembak oleh geng kulit hitam itu. Mereka lalu kembali ke markas dan mengabarkan kepada Joy dan David jika Dogboy sudah tewas tertembak oleh geng kulit hitam. Kemudian mereka pun berniat untuk membalas dendam dengan memukuli siapa saja yang mereka lihat. Angela di sana terlihat mendatangi geng kulit hitam. Ia mendengar percakapan jika merekalah yang menembaki Dogboy. Di tempat lain, Steve sedang bersama Sisi. Sisi bersedih juga bercerita tentang kebenciannya kepada orang kulit hitam karena adiknya telah terbunuh oleh geng kulit hitam itu. Kemudian terjadilah cinlok Steve dan Sisi di sana. Sementara di markas, David kembali mengajak untuk mendatangi rumahnya sendiri. Di sana ia menodongkan senjata api kepada ayah tirinya. Setelah itu David dan Joy terlihat mabuk hingga tertidur di atas mobil. Saat pagi, orang-orang Yahudi melihat Joy yang sedang tepar di atas mobil, lalu mereka semua pun dipukuli oleh massa sampai babak belur. Sisi dan Steve kemudian tiba di markas. Di depan markas, Joy dan Steve sempat berdebat dan akan berkelahi karena Steve yang telah membawa pergi Sisi. Dan tiba-tiba Angela datang. Ia mengatakan jika ia mengetahui geng kulit hitam yang telah menewaskan Dogboy. Kemudian mereka pun bergegas menuju rumah itu. Di sana geng kulit hitam dipukuli dan pertama David menembak salah satu geng itu. Tetapi dari belakang, salah satu dari mereka menembak Lex. Lalu David pun menembaknya dan menghabisi semuanya termasuk Angela. Mereka akhirnya kembali ke markas. Saat tiba di markas, mereka yang kalut malah bertengkar. Steve ditodongkan pistol oleh Joy, mungkin karena alasan Steve membawa Sisi. Tetapi Sisi juga yang memegang pistol menembak Joy. Kemudian Steve berhasil mengambil pistol David. Steve lalu menodongkan pistol ke arah David dan berkata jika ia adalah pacar dari seorang wanita yang telah mereka perkaos. Tetapi Steve tidak menembaknya dan memilih pergi dengan Sisi. Kemudian Steve terlihat mengantarkan Sisi ke terminal bis karena Sisi memilih untuk pulang ke rumahnya. Setelah itu Steve juga mendatangi kuburan Sam. Lalu di akhir scene, David dan kawan-kawan sedang berada di suatu tempat. David kemudian menodongkan pistol sambil berkata untuk menjaga ras Arya yang mereka yakini harus dengan perjuangan dan darah. Lalu film pun selesai. Ingat ya kawan-kawan, bahwa rasisme adalah ancaman dan kejahatan paling buruk dalam peradaban manusia. Tak ada yang bisa mengesampingkan kemanusiaan atas nama perbedaan ras, warna kulit, budaya, dan agama. Tak ada juga yang superior di antara manusia-manusia lainnya. Oke teman-teman, CS-CSku sekian dulu dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat atau menjadi pelajaran ini bagi kita semua. Saya beserta jajaran Berandal Malam pamit undur diri. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye-bye. Anjing angges. Udah lah. Nuhun tos nonton video-video kami yang gabut ini karena tidak ada manggung dan merchandise pun sangat sepi gara-gara corona, motor gerang-gerung lewat-lewat siga anjing. Ya sekian dulu lah. Apalagi nih yang dibahas. Salam sejahtera buat kalian. Wassalam. Nuhun.